Orang isap rokok, ya, itu sudah ketergantungan dengan rokok. Itu nafsu loh. Nafsu konsumtif kita. Seperti makan minum juga. Itu menyekan bohdrin, menyekan kuah sitik, menyekannya sanghasi. Harus kopi yang laginya loh. Tergantung terus. Sekali nggak kena kopi itu rasanya stres. Udah itu nafsu syahwat itu udah. Sekali nggak kena rokok, satu hari nggak ngisap rokok, rasanya stres. Udah itu nafsu syahwat. Secara umum apa saja manusia memperturunkan nafsunya itu secara terus menerus, walaupun pada yang mubah ujungnya bisa menjadi masalah, walaupun yang mubah sekalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. A'izzati fi ahibati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali dalam majlis yang mulia ini di Masjid Al-Ma'mur, Lamprit, Kota Banda Aceh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas masalah iman, bagaimana kita ingin menyuburkan iman kita dalam hidup kita. Dan topik pembicaraan kami adalah, ataupun alur serta manhaj yang kami pakai adalah untuk merubah sedikit pemahaman kita, mindset kita tentang masalah iman, ya, tentang masalah iman, sehingga kita ingin iman ini betul-betul bisa tumbuh subur, hidup, melekat di dalam hati kita, dan iman ini menjadi betul-betul penyebab daripada kebaikan dalam hidup kita. Dia menjadi motivasi daripada banyak tindakan-tindakan kita, atau bahkan seluruh daripada tindakan kita dalam hidup. Kita tidak mau menjadikan iman kita ini sesuatu yang dia ada dalam hati tapi tidak berfungsi. Kita ingin iman itu hidup, bergerak. Iman itu menjadi energi bagi kehidupan kita yang lebih baik. Maka dari sini akidah yang kita ingin pelajari adalah akidah yang bisa menyuburkan hati kita, melihat kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh daripada perdebatan yang kadang perdebatan itu mungkin berguna, bermanfaat, tapi bagi kalangan tertentu, tapi tidak untuk seluruh masyarakat atau seluruh orang awam. Penting, tetapi tidak semuanya memerlukan perdebatan dalam masalah iman. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan menyorot, bicara sedikit tentang masalah hubungan antara iman dengan syahwat. Bicara masalah syahwat, ini adalah salah satu konsep di dalam agama kita, ya. Ada nafsu, hawa nafsu, ada syahwat di sana. Kita akan mendapatkan, kalau bicara masalah iman, maka lawannya adalah hawa nafsu dan syahwat itu sendiri. Jadi bagaimana kita menyikapi sebenarnya, bagaimana kita merubah, memahami pemahaman masalah syahwat ini di dalam kehidupan kita dan juga dalam konsep agama kita. Orang yang tidak punya agama punya syahwat tidak? Dia punya syahwat, tetapi tidak punya konsep tentang syahwat. Persis seperti kita ngomong bahwa binatang itu punya syahwat enggak? Bagi kita yang melihat dia, ya punyalah, tetapi konsep syahwat dia tidak miliki. Ya, bahwa syahwat itu bertentangan dengan ini, bahwa syahwat itu menyebabkan ini itu, dia tidak ada konsep itu. Maka orang yang enggak punya agama juga, bagi dia enggak ada konsep syahwat ataupun konsep nafsu, hawa nafsu begitu, tidak ada bagi mereka. Tapi dalam agama kita diajarkan kepada kita bahwa ada di sana, di dalam batin kita ini
ada yang namanya nafsu, ya. Nafsu itu adalah bagian komponen penting daripada manusia. Setelah dia memiliki nyawa, dia memiliki jiwa, ya, dia memiliki ada nama yang disebut juga dengan nafsu. Itu komponen penting di dalam diri seorang manusia. Nah, nafsu ini, apa yang dimaksud dengan nafsu, ya? Kalau kita lihat kepada, misalkan kepada Imam Al-Qushairi, beliau seorang ahli sufi, seorang ulama ahli sufi yang banyak berbicara tentang masalah nafsu dalam risalah beliau. Nafsu itu apa? Nafsu itu dimaksudkan adalah apa yang dihasilkan secara kasab oleh manusia, tetapi dia bersifat maksiat kepada Allah. Itu lebih kepada nafsu. Hasil usaha manusia, tetapi di situ ada maksiat kepada Allah. Satu. Yang kedua, maksud daripada nafsu juga adalah akhlak manusia yang sifatnya adalah tercela, tidak terpuji. Itu nafsu. Yang akhlak itu maknanya apa? Kebiasaan-kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam dirinya atau sudah otomatis, tetapi kebiasaan itu tidak baik bagi dirinya, tidak baik dalam agama kita. Itu disebut dengan akhlak yang tidak terpuji. Maka nafsu itu boleh berupa akhlak yang tidak terpuji, nafsu itu boleh berupa adalah sesuatu yang sifatnya maksiat. Nah, orang yang tidak punya agama, tidak punya aturan dalam hidup daripada Tuhan, tidak ada halal haram, bagi dia tidak perlu nafsu. Tidak ada konsep nafsu. Tidak ada sifat istilahnya dengan akhlak tidak terpuji, tidak ada istilahnya maksiat. Tidak ada bagi dia. Kenapa? Ya, tidak ada aturan memang dalam hidupnya. Sedangkan seorang muslim, seorang yang punya agama, dia memiliki itu. Yang namanya dengan nafsu. Nafsu itu sesuatu yang bertentangan dengan aturan Tuhan yang diharamkan. Nafsu itu adalah pembiasaan terhadap sebuah akhlak yang tidak terpuji. Itu nafsu. Orang yang sudah biasa dia melakukan sesuatu tapi tidak terpuji. Itu nafsu. Sekarang syahwat itu munculnya dari mana? Syahwat itu munculnya dari mana? Istilah syahwat mungkin boleh kita bacakan ayat Al-Quran. Misalkan dalam surat Ali Imran ayat ke-14. Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah sebutkan tentang syahwat ini. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dijadikan indah bagi manusia, semua manusia tanpa kecuali. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dijadikan indah bagi semua manusia hubbus syahawat, cinta kepada syahwat. Yang berupa apa? Minan nisa, wanita-wanita, wal banin, anak-anak, kemudian qanatir muqantarah minadz zahab wal fiddah, jumlah yang banyak daripada emas dan juga perak. Emas dan perak bukan sedikit, bukan satu, tapi banyak, ngumpul banyak-banyak emas, ngumpul banyak-banyak harta berupa emas dan perak. Itu hubbus syahwat, ya. Allah katakan demikian. Kemudian juga wal khailil musawwamah, yaitu onta-onta, kuda-kuda tunggangan yang mahal dan bagus, ya. Atau bahasa kita kendaraan yang mewah yang bagus, ya. Kemudian wal an'am, binatang-binatang ternak, wal hars, sawah ladang, tempat kita menghasilkan bercocok tanam ataupun menghasilkan usaha untung dalam hidup kita. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua adalah kesenangan hidup di dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, pada Allah di sisinya ada tempat tinggal, tempat kembali yang lebih baik. Nah, di sini kita dapatkan Allah sebutkan hubbus syahwat, cinta kepada syahwat. Nah, syahwat ini kata Imam Ar-Razi maknanya adalah sesuatu yang telah menjadi ketergantungan manusia terhadap itu. Itu syahwat. Sesuatu yang dengan nafsunya dia punya ketergantungan terhadap itu. Kalau belum tergantung terhadap itu atau belum nempel dengan hal itu, belum merasa sangat perlu akan hal
itu belum disebut syahwat. Tapi kalau sudah ketergantungan, sudah nggak bisa lepas, ya, ittisal nggak bisa lepas, udah menjadi kebiasaan terhadap itu sudah menjadi syahwat. Jadi nafsu ketika melakukan sesuatu, baik makankah, baik minumkah, baik hisabkah, atau berhubungan dengan lawan jenis, atau boleh juga mungkin mata memandang, telinga mendengar, itu terus sehingga sudah ketergantungan, itu sudah jadi syahwat. Nafsu ketika melakukan sesuatu, sudah ketergantungan terhadap sesuatu, itu menjadi syahwat. Ya, menjadi disebut dengan syahwat. Jadi secara umum sebenarnya syahwat itu belum negatif dia. Negatifnya kapan? Ketika cara menyalurkannya, cara memenuhi nafsu dengan cara yang tidak benar. Di situ letak salahnya syahwat itu. Cara menyalurkannya, cara mendapatkannya, cara menikmatinya, itu salah. Itu baru syahwat itu merusak, dan syahwat itu tidak terpuji alias tercela. Jadi syahwat itu pada dasarnya netral, kata para ulama. Itu harus kita pahami. Syahwat itu netral. Salahnya cara kita penuhi, cara kita salurkan, cara kita dapatkan. Kalau salah caranya, jadilah syahwat itu negatif, jadi maksiat dia. Jadi syahwat secara syahwat tidak salah. Ya ini kan tadi suka wanita, suka anak-anak, suka harta. Salahkah itu? Itu adalah fitrah manusia kan? Bagaimana kalau seandainya seorang laki-laki nggak suka pada wanita? Musibah kan? Hana galak kurinong. Uragamnya hana galak kurinong kanya. Kapalo. Puisi galak aguman? Bak kaya. Kameng. Ya. Bahaya kan? Begitu juga dengan wanita, dia tidak suka kepada laki-laki, bahaya. Tapi wanita suka kepada laki-laki, laki-laki suka kepada wanita, normal, fitrah. Dengan syahwat yang ada, dengan nafsu yang ada, dia suka akan itu. Itu fitrah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga suka kepada harta. Suka juga kepada memperturutkan kita mau makan, mau minum, ya, suka untuk mendengarkan yang indah-indah, ya, suka memandang yang indah-indah, itu kan nafsu kita. Sehingga kalau sudah merasakan indahnya kita lihat, indahnya kita dengar, indahnya kita cicipi, ya, itu semua rasanya ketergantungan. Sudah diperturutkan terus menerus, tambah dengan cara yang tidak benar, baru itu syahwat yang tercela. Umpamanya ya, yang mudah saja untuk kita pahami. Syahwat itu sering dihubungkan dengan namanya syahwat itu adalah nafsu seksual. Ambil saja itu salah satu syahwat manusia. Allah menjadikan kita suka kepada lawan jenis dengan nafsu tersebut. Nafsu itu fitrah loh. Allah jadikan fitrah. Sekarang seorang dia cinta ataupun suka kepada seorang wanita, lalu kemudian dia ingin menyalurkan nafsu sukanya ini, nafsu dia ini, hawa nafsunya ini, dia ingin salurkan. Dengan cara apa? Dia pergi kepada ayah daripada wanita ini, kemudian setelah itu dia minta untuk meminangnya secara baik-baik, lalu kemudian disepakati bersama, lalu dibuatlah resepsi ataupun acara pernikahan. Acara pernikahan ini dihadiri oleh ramai orang, disaksikan oleh orang banyak, ya, kemudian ada maharnya, ada saksi, ada semuanya. Lalu setelah itu dia pulang ke rumah berdua, dan setelah itu setahun 2 tahun dia punya anak. Setelah punya anak 1, 2, 3, kemudian ketika dia punya anak, datang orang kasih kado. Ya, datang orang kasih kado, kemudian ketika istrinya setelah melahirkan, banyak orang mengucapkan selamat, dia pun share di Facebook, di media sosial, saya telah lahir anak saya sekian, kemudian berat sekian, panjang sekian, kemudian kepalanya begini, kakinya begini, semua dijelaskan. Ya. Senang nggak dia itu?
Dia menyalurkan nafsunya kan? Iya. Tapi kok dipuji? Semua orang mengucapkan selamat terhadap penyaluran nafsu dia itu dan akibat daripada menyalurkan nafsunya itu. Karena sesuai. Itu ngikuti nafsu loh. Nggak akan orang mau menikah kalau dia tidak punya nafsu. Bahkan para ulama ada yang mengharamkan seorang laki-laki menikah kalau dia nggak mampu menyalurkan nafsunya kepada istrinya setelah menikah. Hanya menikah, nggak boleh menikah, ya. Tapi sekarang bandingkan, seorang juga ingin menyalurkan nafsunya malam-malam tanpa ada orang tahu, dia pakai medsos, na'udzubillah, kemudian dia hubungi seorang wanita sembunyi-sembunyi di sebuah tempat, ya. Kemudian setelah itu dia selesaikan menyalurkan nafsunya tanpa diketahui oleh satu orang pun. Setelah itu hamil wanita ini, setelah hamil si wanita ini menyembunyikan kehamilannya, kalau bisa digugurkan, kalau nggak sempat digugurkan, lahir dengan begitu saja, dan lahir dengan begitu saja juga disembunyikan. Nauzubillah, ada yang menaruhnya di dalam kardus lalu ditaruh di pinggir jalan, diambil sama yang lain, lalu setelah itu dia itu ditangkap karena ketahuan ternyata itu adalah anak dia, heboh di media, dicela oleh semua orang. Kenapa begitu? Sama-sama menyalurkan nafsu. Sama-sama menyalurkan nafsu. Tapi yang satu diketahui semua orang dengan jalur yang benar, yang satu lagi tidak diketahui oleh semua orang, tertutup, ya. Ketika diketahui tercela, nauzubillah, tercela di bumi, tercela di langit. Sama-sama loh menyalurkan nafsu. Ini yang kita katakan, pada dasarnya nafsu itu netral. Cuma cara untuk menyalurkan nafsu itu yang menjadi syahwat. Ya, seorang laki-laki suka kepada wanita, dia punya nafsu terhadap seorang wanita, caranya gimana? Ya. Nah, agama datang. Nah, di mana letak agama di sini? Nah, agama itu datang adalah untuk mengajarkan bagaimana cara manusia menyalurkan nafsunya yang benar, yang menjadikan dia terpuji di bumi, terpuji di langit. Udah itu aja. Dia punya nafsu terhadap harta, kita punya nafsu terhadap harta, kita ingin memiliki sesuatu, itu fitrah manusia. Semakin banyak dia miliki, semakin senang dia. Anak kita umur 1 tahun, umur 1 tahun setengah, dia sudah tahu sesuatu yang sudah dalam genggamannya diambil sama orang, dia akan nangis. Ya, walaupun punya orang, tapi udah dia kuasai, diambil sama orang, dia nangis. Nggak akan dia kenapa? Sesuatu yang sudah dikuasai, rasa-rasa adalah telah memiliki. Itu sense of kepemilikan itu. Ya, sense daripada kepemilikan, fitrah manusia. Semakin banyak kita ingin memiliki, itu adalah nafsu kita. Sekarang masalahnya, ada orang diberikan oleh Allah kemudahan untuk dia mendapatkan harta dengan tijarah, dengan berdagang, dengan berbisnis, membuka usaha, atau dapat daripada harta warisan daripada orang tuanya, atau dihibah oleh orang lain, ya. Nah, itu dia memiliki banyak. Yang dia miliki ini diketahui oleh orang lain, terpuji dia. Kenapa? Cara dia memiliki itu benar, sesuai dengan jalur agama. Selanjutnya, ada orang juga ingin memiliki banyak hartanya, tapi cara dia mendapatkannya dengan cara korupsi, dia mencuri, kemudian dia menipu, ya. Menang lotre, menang game online, atau menang judi online, ya. Misalkan tiba-tiba kaya dia. Makanya hari ini banyak yang buat rumah bagus-bagus itu adalah gara-gara menang judi online, betul? Nah, yang menang judi online kalau buka rumah raya-raya, itu udah berapa tahun tuh yang main-main judi online tuh. Ya, udah dulu dari sejak awal kami sudah sampaikan itu haram, dijauh. Hari ini yang nggak menjauhkan, sudah setahun main. Mana rumah yang kalian buat hasil dari judi online besar itu, yang ada nggak? Nyan toke judi online uberea ke rumah kan menang judi online. Hana kena tipu semua kita, ya. Kena tipu semua yang bermain itu.
Dia dapatkan itu, dia dapatkan harta ataupun uang dengan cara yang demikian, jual sabu kah, jual ganja, nauzubillah. Itu dia dapat juga. Dia ingin memiliki banyak, inginkah, itu nafsu. Tapi yang satu terpuji, yang satu lagi tercela. Bahkan kalau bisa uang yang ada itu dia bersihkan, bahasanya apa, cuci uang. Jadi menang lotre, menang dari sabu ataupun jual sabu-sabu, kalau bisa dia beli sesuatu yang jangan nampak itu uang sabu dia, uang sabu-sabu, tapi blow tanah aja, blownya blow je, pegat kidai pegatnya aja supaya baik deh. Ya, enggak berani dia simpan uang itu di bank. Ketahuan dari mana uangnya. Tapi dia dapat harta warisan orang tuanya, ya, atau dia dapat gaji apa itu? Gaji 13, gaji 20 lah dia dapat, tiba-tiba masuk penuh gitu. Ya, enggak ada masalah. Ya, kenapa? Cara dia dapatkan benar. Biarkan semua orang tahu, tidak ada masalah. Nah, syahwat itu netral, tapi cara penyalurannya, cara mendapatkannya, cara menikmati syahwat itu, itulah yang diatur oleh agama. Jadi kawan-kawan muda, adik-adikku yang dimuliakan Allah, kalian, ya, kita punya nafsu, semua kita punya nafsu. Di tingkat umur tertentu, nafsu kita yang kuat itu macam-macam. Kalau masih remaja, masih muda, nafsu syahwat kalian itu kuat. Ya, nafsu syahwat itu kuat. Pada saat itu adalah menjadi pertaruhan. Bagaimana kalian mewujudkan atau menyalurkan nafsu syahwat kalian? Maaf cakap, dengan onani kah misalkan? Atau dengan berpuasa, atau kalian lebih banyak berolahraga, beraktivitas sehingga kalian tidak terlarut oleh nafsu itu, atau maaf dengan banyak menonton macam-macam. Itu kan pilihan saja itu. Jangan kalian pikir bahwa kalian punya nafsu kuat dengan dengan onani kah, kemudian dengan memperturutkan nonton yang diharamkan Allah. Kenapa? Karena nafsu saya kuat. Orang lain juga sama begitu. Tapi kenapa orang lain sanggup menyalurkan dengan cara yang positif, kamu justru negatif? Itu pilihan. Itu pilihan dalam hidup. Agama itu datang mengatakan bahwa jalur ini benar, jalur ini salah. Silakan pilih. Ya. Silakan pilih. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Waman adalla mimman ittaba hawahu bi ghairi hudam minallah." Sungguh sesat. Adakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya itu tanpa petunjuk daripada Allah? Kamu ingin memperturutkan hawa nafsumu tanpa petunjuk. Jadi memperturutkan hawa nafsu nggak salah loh. Benar, perturutkan hawa nafsu itu nggak salah, benar. Tapi yang salahnya caranya. Pakai petunjuk Allah atau enggak pakai petunjuk Allah? Petunjuk agama atau tidak? Waduh, masa muda belum menikah lagi, ya. Ini berat sekali bagi kita hari ini. Berat sekali, betul berat. Ya. Itu ujian kita dari umur masa puber sampai mungkin sebelum menikah. Itu semua orang merasakan itu. Bukan kamu saja yang rasain itu, semua orang merasakan itu. Makanya kenapa pernikahan itu mewah, megah, kasih tahu sama orang. Nikah itu megah, kasih tahu sama orang, oh dia menikah, bahagia, keluarganya bahagia, kawannya bahagia. Kenapa? Karena kamu berhasil tahan hawa nafsumu sampai engkau menikah. Itu loh maknanya. Kenapa mengundang orang rame-rame? Karena engkau berhasil memperjuangkan hawa nafsumu itu sampai ke pernikahan yang baik. Karena kesulitan loh masa muda itu. Masa remaja itu sulit sekali. Masa muda kita sebelum menikah sulit. Makanya kenapa menikah itu gegap gempita. Orang tua kita senang dengan kita. Tapi kalau orang telah menyalurkan hawa nafsunya dengan cara yang salah sebelum menikah berkali-kali, apa arti menikah? Ada aja bayi depa lego dah menikah. Kenapa? Aku depa sawaji. Malu. Kita kalau ketahuan sama orang, kita udah na'udzubillah menyalurkan nafsu dengan cara yang haram sebelum dia menikah. Itu pelegau lo matanya, pegak pernikahan lo enggak akan terjadi pernikahan itu. Ketahuan sama calon istri, udah selesai, item. Itulah harga pernikahan itu mahal. Itu dia sebabnya. Harga pernikahan mahal kenapa? Karena sulitnya
ya, mempertahankan diri daripada ombang-ambing kehidupan masa muda kita, masa remaja yang sulit itu, sampai mendapatkan seorang calon yang baik. Semua orang merasakan itu, ya, kawan-kawan muda, kawan-kawanku, ya. Disinilah iman kita. Pada saat kita mampu untuk menyalurkan syahwat kita pada hudam minallah, dengan petunjuk daripada Allah, atas dasar jalur iman saya beriman kepada Allah, sebab itulah saya pilih penyaluran syahwat nafsu dengan cara petunjuk daripada Allah. Nih, di sini iman. Disinilah agama berfungsi. Kawan-kawanku yang dimuliakan Allah. Nah, maka sekali lagi kami sampaikan, syahwat itu netral sebenarnya. Tidak ada salah. Bahkan kalau ingin kita positifkan, gara-gara syahwatlah banyak orang berbuat taat. Gara-gara syahwatlah banyak orang dekat dengan Allah. Saya kasih tamsil yang lain gitu, untuk mudah kita pahami. Bensin atau bukan bensin, nggak ada lagi bensin sekarang ya. Hanya lagi bensin nunggu. Posisi yang nak pertalite dengan pertamang turbo, pertamang macam-macam tuh ya. Itu semua bahan bakar. Gas juga. Bahan bakar dan gas itu, begitu kita tahu bahan bakar, namanya bahan bakar, mengerikan, bisa terbakar. Tapi bahan bakar ini kalau ditaruh di dalam tangki minyak, ditaruh dalam tangki minyak mobil, ditaruh dalam tangki minyak kereta kita ataupun Honda, Suzuki, Yamaha, ya. Taruh dalam tangki itu minyak yang mengerikan itu, yang bisa terbakar itu, ketika ditaruh di dalam itu, apa yang akan terjadi? Justru memberikan energi kinestetik, gerak yang menjadikan berguna, bermanfaat. Kenapa? Karena itu dibakar di dalam sebuah tangki yang sudah dipersiapkan. Biarkan terbakar di situ, memang perlu terbakar di situ. Dengan itu akan menggerakkan, berfungsi, berguna, bermanfaat. Tapi pada saat bahan bakar itu, bensin itu, ya, terbakar bukan di tempat yang sudah dipersiapkan, apa yang terjadi? Musibah. Syahwat hawa nafsu seperti itulah. Kalau dia terbakar, tersalurkan pada tempat yang sudah diatur, itu berguna, bermanfaat. Ya. Tapi pada saat disalurkan bukan dengan cara yang diatur, sembarangan, sembrono, hanya aturan, itu penyebab daripada malapetaka bagi masyarakat. Oh Ustaz, kita kan masyarakat beragama, makanya kita katakan adanya anak-anak di luar nikah itu salah. Kalau negara-negara yang nggak punya agama, anak-anak di luar nikah itu nggak jadi masalah. Tanya sama orang Amerika, ada masalah nggak dengan anak-anak di luar nikah sekarang? Dan banyak anak-anak di luar nikah di Amerika yang harus diasuh oleh pemerintah. Dan yang paling sulit mengasuh anak adalah anak yang lahir tanpa kedua orang tuanya, atau salah satu orang tuanya tidak ada, apalagi kedua-dua orang tua tidak ada. Jadilah manusia yang setengah jadi. Nauzubillah. Anak yang lahir tanpa orang tua dengan hubungan haram, dalam bahasa kita, bahasa agama, hubungan haram, lahir di luar lingkungan keluarga, tumbuh berkembang dia, walau dijaga oleh negara dalam sebuah tempat, dia tidak akan menjadi manusia yang seutuhnya, tapi dia jadi manusia setengah jadi. Manusia setengah jadi, nanti generasi manusia setengah jadi ini, kalau nanti dia besar, berkuasa, kemudian memegang peranan penting dalam sebuah negara, apa yang akan terjadi bagi negara itu? Yang mat bude, yang je ke presidennya, tapi manusia setengah jadi. Tidak ada rahmah, tidak ada kasih sayang, tidak ada belas kasihan, tidak ada jiwa kemanusiaan yang baik, dan apa yang akan terjadi? Petaka loh bagi umat. Tapi anak yang dilahirkan di dalam pernikahan yang benar, orang tuanya bertanggung jawab terhadap dia, ibunya bertanggung jawab terhadapnya, ayahnya bertanggung jawab
terhadapnya. Dia tumbuh dengan melihat ayah ibunya selalu berdua harmonis, ya. Dalam keluarga ada yang bertanggung jawab terhadapnya. Terus waktu dia menangis malam ada yang bangun. Ketika dia lapar haus ada yang menyuapinya. Bayangkan jadi manusia apa yang akan jadi dia ini. Nah, jadilah manusia yang utuh. Manusia yang memiliki kemuliaan. Manusia yang memiliki kemuliaan inilah nanti yang akan menjadikan bumi ini, negara ini aman. Dan begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi kembali kita katakan untuk kita pahami dengan baik, syahwat di dalam Islam ada, dikonsepkan adalah supaya kita tahu pada diri kita ini ada dorongan kemanusiaan secara batin diciptakan oleh Allah, yang dia itu sifatnya netral. Tinggal kita yang sekarang menyalurkannya dengan cara apa? Dengan cara petunjuk hudam minallah, petunjuk daripada Allah, maka syahwat itu memberikan ketaatan kepada kita. Tempat penyaluran syahwat itu, kita syahwat mal misalkan, syahwat harta, cara kita mendapatkan harta penyebab kita berbuat taat kepada Allah. Kita mencari yang halal penyebab kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta banyak lalu kemudian kita menginfakkan, menyalurkan, ini gara-gara syahwat, suka harta kan? Lalu kemudian kita mampu bersedekah. Akhirnya syahwat itu penyebab daripada kita berbuat kebaikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, ini persepsi yang harus kita pahami dan persepsi yang harus kita kita ubah tentang masalah syahwat ini. Nah, jangan pernah kita mudah meyakini kalau orang bisa mengatakan bahwa orang bilang bahwa ini syahwat nih, ini nafsu ini, memang hawa nafsu sangat berbahaya. Memang syahwat itu sangat berbahaya. Hawa nafsu, syahwat itu enggak berbahaya. Penyaluran kamu itu terhadap hawa nafsumu itu yang bahaya. Ya. Cara menyalurkan itu yang bahaya. Padahal dia bermanfaat dan berguna. Jadi ketika persis seperti orang bilang bahwa memanglah menyengempeng mandung reng. Ya, sering kita dengar gitu ya. Gara-gara uang, semua orang memang bisa dibeli oleh uang. Nyan gara-gara peng nyan. Coba pegah gara-gara peng. Peng hana ipu ji pegah apa? Peng je tapnya, peng je taboh, je tatut. Hananya masalah dengan pengnya. Bukan masalah dengan duit, bukan masalah dengan uang. Orangnya yang dengan uang itu dia buat apa? Manusianya, pelakunya yang masalah. Kita tidak ingin seakan-akan untuk menyalahkan diri kita. Padahal manusianya yang lemah gitu. Manusianya yang salah bukan uang. Uang nggak salah dia, uang itu. Netral, dia nggak punya apa-apa. Nggak ada apa-apa dia. Nafsu juga begitu. Dia nggak punya apa-apa. Tapi orang yang memperturutkan, menyalurkan, caranya ini yang jadi. Manusianya, pelakunya, ini yang jadi masalah. Nah, ini konsep berpikir ini perlu kita ubah loh. Ya, memang peng, yang gara-gara peng, gara-gara peng, gara-gara drone, sehingga pengnya je ke lagi nyo. Ya, nyan peh ada ubah. Nah, itu saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang ada yang bertanya begini, Ustaz, kan sering syahwat itu, nafsu itu adalah lengket atau sering dihubungkan dengan syaitan. Ya, nafsu itu sering dihubungkan dengan syaitan. Jadi seakan-akan nafsu itu dari syaitan, bukan dari diri kita. Memang hawa nafsu dari syaitan kan, kan dari roh. Ya, kakon le dari danyo, kan dari syaitan hawa nafsu. Padahal apa salah syaitan? Syaitan hanya payah tapi salah le, jika salah kan dari awal. Ya. Setan itu nggak perlu dijadikan kambing hitam lagi. Udah dari zaman dulu memang dia sendiri udah salah dia. Nah, bagaimana kita memahami kalau nafsu itu dari kita atau dari syaitan? Ya, kalaupun kita masukkan unsur syaitan di dalam nafsu atau dalam syahwat. Ya, kalau kita ingin memasukkan ini unsur syaitan, ada syaitan di situ. Ya, dalam syahwat itu, dalam nafsu itu. Bagaimana kita bisa memahami bahwa ini adalah nafsu syahwat akibat syaitan, ini nafsu syahwat dari saya sendiri, nggak ada hubungan dengan syaitan. Biar kita adil nih.
ya. Baik bungeh syaitan le ke urang. Ya. Le syaitan bungeh ke tanya kadang-kadang tak betalah hadis tapi. Maka di goda tapi katanya. Ya. Bagaimana kita tahu itu? Di antara para ulama tafsir yang mengatakan begini. Cara kita untuk memahami bahwa ini syahwat nafsu ini dari saya, bukan dari syaitan, adalah penyaluran syahwat ataupun nafsu, hawa nafsu itu apabila terus menerus pada suatu hal tertentu sehingga terikat dan tergantung terhadap itu dari diri manusia, hana hubungan dengan syaitan li. Syaitan bawa jaro mentang, hana hubungan li dengan lun, hana li lun. Lun tiga mentang awai, lunyo hana li lun bukan syaitan. Ayo kabut jaro syaitan. Jika kamu ya kedoh tapi babak thot tapi ya. Terus menerus di tempat-tempat itu tuh. Itu syaitan dah angkat tangan tuh. Birayu oleh syaitan tidak ada mampu oleh syaitan. Kenapa? Dia sendiri sudah seperti syaitan. Sudah terus menerus di tempat itu. Itu nafsu pribadi itu, enggak ada hubungan dengan syaitan lagi. Tapi nafsu yang dari syaitan, hawa nafsu dari syaitan gimana? Syaitan ini tugas dia itu adalah terus memperdaya manusia. Apabila sudah sekali dia tunjukkan sebuah kejahatan, sebuah maksiat, dia tunjukkan yang lain lagi. Enggak lagi itu, tunjukkan yang lain lagi. Setelah itu tunjukkan yang lain lagi. Enggak sanggup dia goda pada hal yang ini, dia goda hal yang lain. Berpindah-pindah terus dia. Enggak stabil pada suatu hal yang dia suruh. Ya, enggak terus melulu di tempat itu. Dia akan ganti-ganti terus. Pokoknya rayu manusia dengan cara-cara yang baru terus. Ipa hawa je, lenyo sang perleje, terus begitu dia. Syaitan begitu. Tapi pada saat seseorang ya sudah terkena dengan satu hal, dia betulkan hawa nafsu pada satu hal, kemudian dia ulangi lagi sampai ketergantungan. Nah, itu dah tuh. Itu syahwat diri itu, bukan lagi syaitan. Tapi kalau pindah-pindah sang kucingnya tiga saya mau coba ini lagi, hantam hana ada depannya, coba tiga itu syaitan tuh. Suruh coba hal yang baru yang sifatnya maksiat kepada Allah belum kita coba. Gara-garanya apa? Kan mau tahu, nggak ada masalah, mau tahu. Ya. Nauzubillah. Nah itu syaitan itu. Karena pada dasarnya manusia itu tidak langsung suka pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kadang tergelincir, nggak langsung dia inginkan. Syaitan begitu. Maka hati-hati saudaraku yang dimuliakan Allah ya. Mari lihat nafsu kita yang kita konsumsikankah ataupun nafsu syahwatkah ataupun nafsu yang lain ya, yang apabila kita sudah tergantung dengan itu sudah nafsu syahwat yang bukan enggak ada pengaruh dengan syaitan. Persis seperti orang hisap rokok gitu. Orang hisap rokok ya, itu sudah ketergantungan dengan rokok, itu nafsu loh. Nafsu konsumtif kita seperti makan minum juga. Idon menyekan bohdrin, menyekan kuah sitik, menyekannya sang hasi. Harus kopi yang laginya loh. Tergantung terus. Sekali enggak kena kopi itu rasanya stres. Udah itu nafsu syahwat itu udah. Sekali enggak kena rokok, satu hari enggak ngisap rokok, rasanya stres. Udah itu nafsu syahwat. Secara umum apa saja manusia memperturunkan nafsunya itu secara terus menerus, walaupun pada yang mubah ujungnya bisa menjadi masalah, walaupun yang mubah sekalipun. Paling kurang masalah pada kesehatan. Tajib atas-atasat, punya atas-atasat tajib hana mubah kemengantungannya akan jadi masalah pada kita loh juga. Jadi jangan ada ketergantungan kita kepada sesuatu. Justru tergantung kepada apa? Tergantunglah kepada kita kepada perbuatan taat, kepada kebaikan yang sifatnya adalah ruhani bukan jasmani. Makanya kenikmatan itu, ada kenikmatan jasmani, ada kenikmatan ruhani, harus kita pahami. Allah sebutkan dalam ayat zuyyina linnas hubbus syahwat, dijadikan indah bagi manusia cinta terhadap syahwat. Itu adalah kenikmatan syahwat jasmani. Sifatnya kadang jasmani. Nah, yang jasmani ini semua orang itu suka. Orang kaya, orang miskinkah, orang alim atau tidak alim itu suka semuanya. Tapi
kenikmatan yang sifatnya ruhani, kata Imam Ar-Razi, ini adalah sangat nadir orang mendapatkannya kenikmatan ruhani ini. Jarang orang-orang tertentu yang dia mendapatkan kenikmatan ruhani ini. Karena apa? Untuk mendapatkannya tidak semudah mendapatkan kenikmatan jasmani. Jadi yang perlu kita usahakan bukan perturutkan kenikmatan jasmani kita, usahakan mendapatkan kenikmatan rohani. Melalui apa? Melalui ibadah. Di mana kenikmatan orang puasa meninggalkan kebiasaan ngopi pagi hari sama kawan-kawan sambil ngerokok. Pemangat puasa. Dia harus meninggalkan kebiasaan ngopi, makan nasi gurih pagi hari, duduk sama kawan ngerokok lama misalkan ya. Sampai sejam 2 jam dia bengah sampai, tapi puasa dia tinggalkan itu semua. Apa nikmatnya? Kenikmatan rohani. Ketika dia telah berbuka, berhasil dia berbuka puasa dengan tenang, malamnya dia mendapatkan ketenangan jiwa yang luar biasa. Nah, itu nggak bisa dilukiskan kenikmatan itu. Nah, kenikmatan rohani. Kita punya kenikmatan rohani, maka selamat kita daripada ikatan jeratan syahwat jasmani dengan cara yuk usahakan dalam hidup cari kenikmatan lain yang lebih nikmat daripada jasmani, kenikmatan rohani itu. Itu mudah-mudahan kita tidak terbelenggu oleh kebiasaan syahwat kita hari-hari. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.